Hai halo Sobat Netya semua. Pada video kali ini saya akan membahas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh salah satu pecatur posisional terbaik, yaitu Rashid Kibiatovic Nesmetdinov. Baiklah teman-teman, kita ke permainannya. Di sini Nesmetdinov bermain sebagai putih melawan Enrico Pauli sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Bukares, Rumania tahun 1954. Nesmetdinov melangkah pertama dengan pion E4, dibalas Pauli C5, pertahanan Sisilia, lanjut putih kuda F3, hitam D6, Nesmetdinov D4 mengajak pertukaran, tawaran diterima, lalu kuda balas kali pion. Kuda F6 menyerang pion, dibalas kuda C3 melindungi pion. Hitam lalu pion A6 memainkan variasi Najdrov yang tentu bertujuan menjaga petak B5 dari invasi 3 perwira putih, yaitu 2 kuda dan gajah terang. Nesmetdinov lalu membawa gajah menyerang kuda, dijawab pion maju ke E6. Menteri lalu naik ke F3 mengosongkan jalur rokade, sekalian menyerang kuda 2 kali. Di sini hitam merespon gajah E7 ikut melindungi kuda. Nesmetdinov lantas rokade panjang, dijawab menteri hitam C7 mulai membidik kediaman Raja Putih. Putih lalu menggeser benteng ke G1, dijawab gajah D7. Pion putih maju ke G4, dijawab kuda menantang kuda. Di sini Nesmetdinov tidak menukar kuda, tapi gajah turun melindungi kuda. Pion lantas didorong ke H6, dibalas pion H4. Benteng hitam lalu disusun bersama menteri di file C, mengarah langsung ke posisi Raja Putih. Pion putih melaju menyerang kuda, dibalas pion pukul pion, lalu pion kali pion kembali menyerang kuda, dan di sini Pauli tidak menyelamatkan kuda, tapi menyerang menteri dengan kuda melompat ke E5. Menteri menghindar, lalu kuda barulah menghindar dari tekanan pion. Nesmetdinov lagi-lagi mendorong pion menyerang kuda, lalu kuda pergi sambil menyerang gajah gelap. Nesmetdinov lantas gajah kali kuda, dibalas menteri kali gajah. Putih lanjut mendorong F5, dijawab pion B5 mulai menyerang di sisi Raja Putih. Tentu pion ini akan terus maju mengusir kuda, dan Nesmetdinov merespon Raja bergeser ke B1 menghindari tatapan tidak langsung dari menteri dan benteng. Pion lalu didorong menyerang kuda, dijawab pion maju menyerang pion dan mengorbankan kudanya. Di sini pun Pauli tidak langsung memakan kuda, tapi pion kembali dimajukan menyerang kuda. Nesmetdinov lantas merespon pion maju menyerang menteri, dan dengan senang hati menteri kali kuda. Nesmetdinov rupanya ada ide cemerlang, dia menjawab pion kali pion skak. Kini Raja Hitam punya 3 pilihan melangkah, geser ke F8, makan pion, atau geser ke D8. Jika di sini Raja geser ke F8, tentu akan diakhiri menteri makan pion skakmat. Yang kedua, jika Raja terkode makan pion, maka menteri meluncur ke G6 skak, rajanya bisa menghindar ke F8, lalu kuda naik kembali skak, gajah terpaksa kali kuda. Dilanjut pion kali gajah, dan di sini tentu ada ancaman skakmat menteri di petak F7. Meskipun hitam juga dapat mempertahankan diri untuk remis dengan melakukan skak abadi. Pada permainan aslinya, Pauli memilih pilihan ketiga dan merupakan pilihan terbaik, yaitu Raja bergeser ke D8. Menteri Putih lalu lanjut makan pion, dibalas pion kali kuda untuk mengeliminasi satu-satunya penjaga petak C2. Lalu gajah membalas dan menyerang menteri, direspon menteri kali C2 skak. Raja bergeser ke A1, lalu benteng bermanuver ke A2 memberi dukungan untuk menteri skakmat di A2. Sampai pada langkah ini, tentu Nesmetdinov tidak boleh kalah satu tempo pun untuk skak ya. Nesmetdinov di sini sigap, gajah menyerang Raja ke B6 skak, dan pada posisi ini Raja sudah tidak dapat bergerak, dan terpaksa benteng menutup, lalu menteri putih kali kuda kembali skak. Dan pada langkah ini juga Pauli menyerah kalah. Pauli tentu menyerah karena ancaman skakmat dalam 2 langkah sudah di depan mata. Jika permainan dilanjutkan, gajah gelap menutup skak, tinggal dimakan saja oleh menteri kembali skak,
Lalu langkah paksa gajah terang menutup skak. Tentu akan diakhiri dengan pion kali gajah, promosi menteri, skakmat. Benar-benar permainan yang brutal ya teman-teman. Padahal di baris ke-1, raja milik Nesmetinov sedang menunggu untuk diskakmat. Tapi karena unggul posisi, Nesmetinov lebih dulu menghajar raja hitam. Satu tempo saja tanpa ada skak, tentu putih akan skakmat duluan. Lalu tahan sebentar teman-teman, sedikit sharing, kita kembali pada posisi ini. Di sini kita lihat Nesmetinov menggerakkan gajah terlebih dahulu menyerang raja. Padahal di baris ke-8 pun, menteri bisa juga menyerang raja dengan makan kuda gratis dan masih skak. Nah, inilah seninya dalam bermain catur, urutan satu langkah juga sangat menentukan kemenangan. Andai kata tadi Nesmetinov lebih dulu menteri makan kuda, maka ada jalan keluar bagi raja untuk kabur, yaitu ke C7, dan dengan langkah ini tidak akan tercipta skakmat dalam 2 langkah. Pada posisi ini, Nesmetinov harus mengepin menteri agar tidak bisa melakukan skakmat. Misal raja bergerak melepas pin, lanjut benteng makan menteri. Benteng lalu balas kali benteng, gajah G7, dan permainan masih akan sangat panjang. Jadi itulah mengapa Nesmetinov terlebih dahulu menggerakkan gajah untuk mengunci posisi raja, agar menteri dan pion dapat melakukan tugas dengan lancar di baris ke-8. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Nesmetinov, menumbangkan lawannya secara tragis. Perasaan Poli pasti sangat campur aduk ya, antara ngenes dan juga nyelkit, karena satu langkah lagi dia bisa menumbangkan Nesmetinov. Dari partai ini kita belajar kalau catur tidak hanya soal materi, tapi juga keunggulan posisi serta perhitungan yang matang dalam mengambil langkah. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netcast ini ya teman-teman.